Ini saya alamin sendiri sih Kak. Jadi kemarin sempet galau banget, kayak pengen tas deh. Padahal harganya cuma 1,5 juta kayak gitu. Kayak sayang banget ngeluarin uang 1,5 juta buat tas itu sayang banget. Terus kemudian ada kelas, wah kelas itu harganya sekitar 4 juta. Oke sikat aja gitu. Jadi nggak Oke, tahu ya berarti kamu perasaan saya itu lebih lega aja ngeluarin uang buat ikut kursus daripada buat beli tas kayak gitu. kalau tas mikir dulu ya Iya, sampai ke bawah iya, mimpi nggak nih gitu iya. ya. Tapi kalau ditanya emang nggak pengen? Ya pengen, cuman prioritasnya udah beda aja kayak gitu. Oke, oke, Ilmu itu investasi, saya tuh sangat oke. bermanfaat. Mhm. Dipersiapkan sebisa mungkin, sebaik mungkin sebelum datangnya kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan ternyata kita belum siap, nah akan hilang. Sayang Iya, gitu sayang ya. kesempatan itu. Hai teman kunci, selamat datang di Cerita Kunci. Cerita Kunci adalah ruang untuk berbagi kisah-kisah inspiratif dari para alumni kunci. Harapannya nanti cerita-cerita ini dapat memotivasi dan memberi semangat teman kunci untuk terus belajar. Dan hari ini saya Bunga sudah ditemani oleh Mbak Kusnia Normawati. Beliau adalah seorang alumni dari Kunci Komplit Data Analytic. Hai Mbak Kusnia, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik, oke. Mbak, kamu katanya, nggak tinggal di Jakarta ya? Iya, saya dari Cilegon, ini tadi berangkat langsung dari Cilegon OTW Jakarta. Wow, jauh juga ya. Iya. Tadi lama juga ya di jalan? Sekitar 2 jam, alhamdulillah perjalanannya lancar ya, eee, ramai padat aja nggak ada yang macet kayak gitu. Oke, syukur ya, Iya iya jadi iya, aman ya. iya. Nah, Mbak Kusnia, boleh ceritain nggak sih sekarang tuh kesibukannya apa, kerja di mana, dan sebagai apa? Oke, saya kerja di Cilegon di perusahaan konstruksi baja, Mhm. posisinya sebagai asisten direktur, seperti itu. Oke, apa sih sebenarnya Mbak kalau boleh diceritain tanggung jawabnya asisten direktur itu apa aja? Membantu direktur atau bos dalam, internal organisasi Mhm. dan juga, mengontrol keuangan perusahaan. Jadi dikasih kepercayaan nih ngontrol ada uang masuk atau uang keluar perusahaan, itu saya dikasih kepercayaan di situ. Berarti nih ya kalau aku lihat, kamu di perusahaan kamu jadi tangan kanannya nih ya, berarti di keluarga pun kamu juga menjadi tangan kanan gitu ya. Ada double layer, hal yang harus kamu manage gitu ya. Nah kira-kira, eee, gimana kamu mengimbanginya gitu untuk both things kamu di sini oke, dan dua-duanya kan sama-sama menuntut tanggung jawab besar? Iya betul, kalau dari saya, karena saya melakukan 2 peran, yaitu sebagai ibu dan juga sebagai pekerja, jadi yang utama menurut saya itu mengatur waktu, manajemen waktu antar untuk keluarga dan juga untuk perusahaan. Contoh, Oke, untuk keluarga, saya kan setiap hari harus, bawain bekal buat anak, mhm. kayak gitu kan, dan juga suami. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu waktu weekend, jadi saya tuh harus well prepare. Nyiapin nih, jadi food prepare itu di weekend, kemudian, pagi itu tinggal masak. Jadi, memastikan anak dan suami itu tiap hari sarapan dan bawa bekal, seperti itu. Oke. Kalau untuk di kantor, jadi kan setiap hari kita ada, apa, daily task. Jadi kita pagi itu kita cek, apa nih kerjaan kita yang prioritas hari ini. Jadi, apa yang belum selesai juga pekerjaannya. Jadi itu yang kita kerjakan dulu, mana yang harus diberesin, kemudian nanti kalau ada pekerjaan mendadak itu, pekerjaan prioritas kita udah selesai. Jadi sebisa mungkin membagi waktunya itu, semaksimal mungkin, seefisien mungkin antara di rumah dan juga di pekerjaan. Kalaupun nanti harus ada, lembur, pekerjaannya harus dikejar pada hari Iya. itu. Jadi kalau kita berumah tangga kuncinya komunikasi sama suami. Jadi, kita kasih pengertian kalau emang ada pekerjaan mendadak dan harus diselesaikan. Jadi kita komunikasikan dengan suami agar suami itu, "Oh oke, menerima nih, nggak jadi ada isu atau apa," kayak gitu sih, Kak. Oke. Menurut Mbak Kusnia nih gitu, sebagai, perempuan gitu ya, perempuan itu, perlu nggak sih punya pendidikan yang tinggi gitu? Menurut saya perlu dan sangat penting ya, karena Mhm, nanti kita, ke depannya kalau apalagi sudah berumah tangga, udah punya anak, menjadi ibu tuh menjadi sebuah role untuk hmm, anak. mhm, Jadi gimana dan kita mendidik anak
itu berdasarkan ilmu dan pengalaman yang kita punya. Jadi Agree. iya, pendidikan, ilmu itu sebagai bekal kita untuk keluarga nanti, kayak gitu. Jadi seperti itu sih Kak, dari Oke, pandangan jadi saya. emang kita sebagai perempuan memang harus juga punya pendidikan yang tinggi gitu ya, harus terus Setuju. belajar ya. Iya, betul-betul. Oke, nah speaking of role model ya, ada sebuah survei dari Parents Magazine yang menemukan bahwa 87% ibu merasa memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap masa depan anaknya dibandingkan dengan ayah. Kamu agree nggak itu? Saya setuju banget sih untuk itu. Kan jadi seorang ibu, kita tuh harus mempersiapkan dari dini ya, mulai Mhm, dari gizinya, mulai dari dia MPASI, yang memilihkan gizi, kan ibu ya, iya, yang, sering banget nih protek banget, "Anak ini makan apa ya?" Kayak iya, gitu kan dulu, jangan sampai banyak garam nih, apa nih, harus, make sure setiap hari gizinya terpenuhi. Nah itu kan ibu ya yang mikir iya, kayak gitu. Kalau dari bapak secara, oke kita bantu dari, keuangan, secara mental bantu nih mhm, support si ibu, si bapaknya. Tapi secara teknis yang ngelakuin semua kan ibu ya. Jadi hal-hal, mendasar seperti itu kan kita concern untuk masa depan anak ya. betul Nah betul. seperti itu sih, saya setuju banget karena peran ibu tuh dari A sampai Z untuk anak gitu, Iya, untuk masa agree. depan anak. Bahkan pemilihan makanan kita itu pun berdampak terhadap perkembangan otak mereka gitu ya. Iya, betul banget. Mungkin salah satu bentuk kontribusi dasar kita kepada pendidikan anak mungkin diawali dari, pemilihan MPASI dan seleksi makanan itu ya, Mbak. Terus, Betul. ada lagi nggak, Mbak, strategi kamu dalam berkontribusi untuk pendidikan dan kemajuan anak kamu? Banyak ya, jadi kita kayak, selain menyiapkan dari hal-hal dasar seperti makanan, seperti pemilihan sekolah, Mhm, dari metode sekolah itu kan kita juga, concern juga kita, yang kita komunikasikan dengan suami itu. Jadi kita mau sekolah yang model apa nih iya, untuk anak, nanti nyaman nggak buat anak, kita sesuaikan nih dengan, masa sekarang itu kebutuhannya yang seperti apa, kayak gitu. Kan kita mengevaluasi dari pendidikan kita dulu ya, kemudian kita diskusikan dengan suami kayak gitu. Jadi peran-peran pemilihan sekolah itu juga, menentukan juga kita dari iya. segi ibu, seperti itu. Iya sih, benar. Dengan semakin banyaknya wawasan ibu, kita pun jadi punya kontribusi lebih ya untuk menentukan, oh ini kayaknya cocok nih si anak dengan ini, dengan tantangan yang mungkin nanti yang akan dihadapi di masa depannya gitu ya. Betul, jadi jangka panjang ya ibu itu sekarang apa yang harus disiapkan dan untuk nanti itu menurut saya itulah bekal ibu yang harus berpendidikan, bisa membaca tantangan masa depan, apa yang harus Ya, dipersiapkan, seperti itu. oke. Nah, kalau ngomongin pendidikan dan tantangan kita juga menjadi ibu ya Mbak ya buat anak-anak kita. Menurut kamu susah nggak sih kita jadi ibu di era sekarang yang mana beragam informasi itu kan datangnya semudah itu gitu ya. Iya. Apa ada challenge tersendiri nggak buat kamu? Eee, Tidak mudah, tapi emang harus dihadapin ya Mhm, menjadi seorang ibu dengan banyak tantangan sekarang ini. Maka itulah, dari bekal pendidikan kita, dengan bekal agama, itulah gimana kita bisa menghadapi dunia ini, tantangan ini, bisa memilah informasi yang baik, oh ini informasi yang nggak baik, itu kan penyaring utamanya di ibu ya, ibu. seperti itu. Nanti bagaimana kita sampaikan ke anak, seperti itu. Jadi tantangannya banyak sekali tantangan dan bekal kita, dari bekal pendidikan kita lah untuk Iya, menghadapi tantangan itu sendiri. oke. Berarti memang, dampaknya sebagai ibu yang punya pendidikan atau wawasan yang tinggi itu berimpact ke semua aspek kehidupannya, Mbak, ya, Sangat gitu setuju. ya. Jadi nggak hanya cuman sekedar menentukan nanti anakmu sekolah di mana, bahkan dari milihin makanan, ya Ya, kan? benar banget. Kita udah in charge di situ untuk perkembangan otak dan Betul betul. neuron-neuron dia, ya kan? Iya, betul Bahkan banget. kan kalau di era ibu-ibu zaman sekarang gitu kan, kita itu kayak dituntut di 1000 hari pertama si Iya, anak-anak betul banget. itu jangan sampai kelewatan loh gitu Iya, kan. Ini jangan sampai kelewatan, maksimalkan stimulasinya dan lain sebagainya. betul banget. Ya kan? Kamu juga merasa punya, apa namanya, tanggung jawab itu ya Mbak ya, jangan sampai Betul banget. kelewatan nih saya gitu. Betul sekali. Jadi peran ibu, sangat penting untuk keluarga, mulai A sampai Z itu ibu memikirkan. Makanya, wawasan yang luas dan bekal pendidikan seorang ibu itu sangat penting, seperti itu.
Oke, sekarang kita udah habis ngobrol tentang kamu dan pekerjaan kamu nah sekarang aku pengen kasih kamu games ya. Oke, boleh nih Jadi, Kak. di dalam sini ada sesuatu yang harus kamu ambil, Oke, silakan diambil dulu. cek nih ya. Iya. Oke, Oke, nanti aku bacain ya Mbak, tunggu. oke, Nah, jadi nama gamesnya itu sambung kalimat ya Mbak ya. oke, Nanti aku bacain terus kamu silakan disambung. oke. Jadi deg-degan. Tenang, kalau kamu mah aman ya kan. Oke, jika saya dapat memilih pekerjaan yang ingin saya lakukan, Pekerjaan yang berimbang dengan keluarga, seperti itu. oke, contohnya. Contohnya pengen nih bisa kerja yang remote seperti itu. Jadi atau yang hybrid. Jadi kita nggak harus tiap hari ke kantor nih, kan menghemat tenaga ya buat ibu-ibu. Iya. Jadi tenaganya bisa di-save, kita tetap bisa produktif kerja, bisa dapat uang kayak itu, tapi tetap di rumah. Jadi tetap bisa temenin Oke, anak. Kayak gitu oke. sih, Kak. Berarti kalau pekerjaan yang sesuai dengan gambaran kamu nih, itu kira-kira pekerjaan apa sih Mbak spesifiknya? Profesi apa tuh biasanya yang memungkinkan bisa dilakukan seperti itu gitu? Oke, sebelumnya agak panjang dikit kayak Kak Nggak ya. apa-apa. Jadi emang untuk sekarang kerjaan saya kan memang harus ke kantor terus nih. Kemudian dimulai dari pandemi ya, waktu itu kan suami kerja sebagai akuntan, dia bisa tuh WFH hampir 2 tahun. Kemudian saya pikir, kok kayaknya WFH nih seru juga ya kerja dari rumah, kayak itu lebih menghemat tenaga. Kemudian saya breakdown nih ke diri saya sendiri, kira-kira saya ini bisanya di apa nih, saya punya skill apa, Mhm, kemudian saya cocok ini dengan peluang-peluang kerja yang bisa WFH tuh apa, kayak gitu. Kemudian, kebetulan saya basic kuliahnya kan teknik ya, mhm. jadi kan kita biasa dengan hal-hal yang matematis, dengan angka, dan pekerjaan saya sekarang pun mengolah data dan juga bikin report, bikin laporan. Jadi, mmm, peluang yang ada untuk kerja remote yaitu, data analis sih, Kak. Jadi sekarang Oke, emang lagi concern untuk bisa switch karir menjadi data analis, kayak gitu. oke. Nah, berarti, kamu sekarang kan setelah cukup lama ya menjadi tangan kanan perusahaan gitu ya. Kira-kira apa pencapaian yang ingin Mbak Kusnia raih selanjutnya? Pencapaian untuk sekarang seperti saya sampaikan bisa kerja dengan remote atau, hybrid itu sekarang lagi concern ke situ. Jadi Oke, mungkin kalau udah jadi ibu-ibu nih prioritasnya beda nih. Jadi heeh, tetap bisa kerja tapi tetap hemat tenaga apa nih, kayak mhm gitu. mhm. Jadi kita nggak capek di jalan atau apa, kayak Iya gitu sih, iya, Kak. jadi biar kayak lebih efisien ya waktu Iya yang kita keluarkan, kalau bisa iya. multitask, multitask deh, Iya ya kan? iya benar. Nah, tadi kan, Mbak Kusnia cerita ya tentang perihal data analis dan pengolahan data dan itu juga sudah kamu lakukan kan ya di perusahaan ini atau yang sebelumnya gitu ya. Iya. Nah, biasanya orang yang gemar mengolah data dengan metode kuantitatif itu cenderung memiliki keahlian dalam riset dan dapat dengan mudah memahami hal-hal yang bersifat matematis gitu ya. Kamu juga ngerasain hal kayak gitu nggak? Kalau dari saya pribadi iya sih. Jadi, saya tuh kalau, dengan data, dengan angka itu lebih mudah memahami, lebih cepat Oke. nangkep Mhm. daripada saya itu harus membaca, berparagraf-paragraf. Contoh kayak baca novel aja, saya tuh Iya. kurang tertarik baca novel atau baca komik kayak gitu Heeh. saya kurang tertarik. Tapi kalau dengan ada data, dengan angka, oh oke, oh ngerti, oh nanti di sini sini, oke. Jadi pemahaman atau lebih daya tangkap itu lebih gampang lihat angka ya, seperti itu. Kak, mungkin zaman-zaman sekolah dulu lebih suka matematika gitu ya, Mbak, ya? Betul banget. Jadi Oh. dulu itu kalau boleh dikit cerita nih, Iya dulu waktu SMP kan kita masih idealis banget ya, iya. masih kekeh banget belajar. Jadi waktu SMP, waktu mau UN itu jadi kita tuh les tuh nggak cuma dari satu tempat, jadi saya tuh les dari Bimbelnya? bimbel, habis itu ada les private, dan saya tuh emang suka banget sama matematika, sampai Oh. ini bukan sebagai sombong atau apa Iya ya, iya. itu waktu UN, SMP itu nilai matematikanya 100 bulet, dan itu murni ya.
Waduh, Itu kebalikan dari saya sih. itu murni. Itu waktu SMP? Iya waktu Waktu SMP. SMA gimana? Itu gimana ya, ya gitulah. Itu salah satu apa ya, ya pencapaian juga satu yang jadi teringat lah Mhm jadi mhm. untuk sampai sekarang bisa menjadi, wah kebanggaan nih kayak Iya gitu. iya iya. Oke, berarti dengan bekal kamu sangat ngelotok lah ya, bisa dibilang Mhm, dengan matematika dan angka itu, berarti itu juga menjadi salah satu modal kamu untuk berani switch karir ini? betul. Jadi, modal kita senang matematika kayak gitu tuh kita bisa aplikasikan ke banyak bidang. Bukan berarti kalau kita pintar matematika harus jadi scientist Mhm atau mhm. jadi peneliti apa-apa, kan Iya. enggak. Kita bisa aplikasikan ke bisnis atau ke, dari mau buka usaha atau apa, kita tetap harus punya modal di matematis, seperti itu sih, Kak. Oke, iya sih setuju karena kan kadang matematika itu tidak hanya mengajarkan satu tambah satu dan lain sebagainya, Mhm. tapi dia justru untuk, critical thinking-nya kan Iya, ya, Mbak, ya? betul, critical Oke, nah thinking. terus, kira-kira untuk menyiapkan kamu nih ya, anggap dengan kamu planning untuk switch karir gitu, apa aja sih yang kamu lakukan? Suatu waktu saya ikut acaranya Telkom Indonesia Heeh, yaitu Digistar Class. Nah, kemudian di situ ada namanya connecting class apa ya. Nah, itu ada Kak Hendra Saputra tuh mhm, menjelaskan tentang, pada saat itu menjelaskan tentang Telkomsel. iya, Kemudian dijelaskan ada juga media untuk pembelajaran namanya Kunci. Oke, jadi saya ternotis nih, oh ada Kunci nih dari Telkom Group kayak gitu. Oke, kemudian pada suatu waktu saya lagi, mau memulai kursus nih apa gitu, kemudian saya lihat, ya iklan kali ya heeh, dari influencer di TikTok kayak gitu. Jadi kayak jelasin nih kalau, Kunci tuh buka kelas data analis kayak gitu. Akhirnya, wah kayaknya menarik nih, soalnya saya udah tahu nih Kunci sebelumnya yang disampaikan oleh Kak Hendra iya. Saputra kayak gitu. Kemudian ada buka program yang lagi saya cari juga, karena ya okelah sikat aja kayak gitu. Oke. Jadi untuk kemarin saya udah prepare untuk ambil di Kunci data analis, kemudian ada di beberapa platform, ambil pembelajaran database, MySQL, habis itu memperdalam Excel yang jelas. Kemudian sekarang lagi ikut virtual experience untuk, visualisasi data Power BI, seperti itu, Kak. Oke, berarti bisa dibilang dengan preparasi kamu untuk menjadi data analis itu adalah wujud untuk melanjutkan mimpi kamu ya? Iya betul, jadi, eee, goals-nya emang belum tercapai, tapi apa yang bisa kita siapkan, apa yang bisa saya usahakan sekarang untuk mencapai itu, saya harus usahakan semaksimal mungkin. Jadi nanti kalau ada kesempatan dan saya sudah prepare, itu kan siapa tahu di situ rezeki saya, seperti itu sih, Kak. Oke, apakah memang, gini, dari dulu udah menggemari ini, terus kemudian bercita-cita itu, atau gimana Mbak, ketika dulu zaman masih kecil? Enggak sih ya, kebetulan saya dulu, terbentuk di keluarga yang sederhana, kemudian biasa kan di lingkungan keluarga tuh ada Ya, satu role yang, oh keren nih, jadi mhm, keluarga tuh, oh keren tuh jadi seperti yang seperti ini nih. Jadi kita dibentuk, cita-cita saya tuh dibentuk dari lingkungan keluarga saya. Nah, padahal kalau untuk jadi sukses kan nggak cuman di satu profesi ya, banyak iya profesi, mau jadi iya, pengusaha, mau jadi di entertain, apa semua bisa mencapai kesuksesan. Nah, namun, wawasan itu dan kesempatan itu belum saya dapatkan nih waktu saya kecil. Jadi waktu kecil taunya sukses tuh ya role itu tuh, ya salah satunya. Jadi oke. baru-baru akhir-akhir ini juga saya juga menyadari hal itu. Jadi mem-breakdown skill saya, background saya, Mhm. kemampuan saya di mana, apa bisa saya raih, seperti itu. Oke, berarti memang sebenarnya segitu besarnya ya peran orang tua dalam bahkan untuk membelokkan minat kita gitu kan ya Mbak ya. Iya, Mungkin kita pun di orang tua era sekarang gitu, kita jadi bisa belajar dari orang tua kita dulu bahwa sebenarnya jangan put the expectation ke anak kita, tapi justru kita semaksimal mungkin menggali nggak sih, oh ternyata sebenarnya anakku cocoknya di sini, di sini, di sini. Gitu i nggak? betul banget. Jadi, dari pengalaman ya, Mhm. kemudian, oke pengalaman saya nih, memang saya tuh belum tereksplor nih skill-skill saya kayak itu. Jadi untuk kedepannya, saya sebisa mungkin berusaha memfasilitasi anak nih. Jadi kalau
istilahnya kalau masih kecil tuh kayak anak itu ibarat adonan kue. Jadi kita Mmm, tarik seluas mungkin, kita buka skill dia apa, kemudian kalau emang udah ketemu minat dan bakatnya kita fokuskan di satu itu, kayak gitu. Jadi, eee, pengalaman hidup saya yang dulu ya menjadi pembelajaran lah buat saya iya seperti itu. agree sih Iya aku. kan? Nah, dengan background kamu yang sangat kuat banget nih ya Mbak di akademis gitu ya. Kira-kira nanti suatu ketika anak kamu udah gede, "Mah aku mau jadi pemain musik dong," atau mungkin jadi pemain bola. Kira-kira kamu akan setuju atau, "Eh jangan, kamu belajar matematika aja biar mahir gitu, biar gampang cari kerjanya," Heeh. gitu? Kalau itu, saya sepertinya nggak membatasi ya, cuman sebisa mungkin, kita membekali dia kayak gitu. Jadi tetap dari kecil kita bekali ilmu-ilmu kayak tetaplah belajar akademik tetap, nanti kalau emang dia berkembang di seni juga ya silahkan, bekal agama juga tetap harus utama seperti itu. Jadi itulah orang tua itu harus membekali anak ilmu akademis ataupun agama, nanti gedenya sesuai bakatnya aja kayak gitu apa, Iya, yang penting kita udah bekali lah dari kecil seperti itu. oke. Nah, berarti kan dengan demikian kita nih sebagai orang tua harus mengasah ya Mbak, sensitivitas kita nih terhadap minat-minatnya anak-anak. Kira-kira kamu ada tipsnya nggak? Apakah kita emang sebagai orang tua juga nggak boleh berhenti belajar atau gimana? Betul sih, Kak. Jadi selain zaman sekarang itu keterbukaan informasi ya, Mhm, jadi betul. kita bisa meniru pola asuh atau, gimana dari orang lain ya, pola asuh atau pencapaian atau apa yang bisa diusahakan orang lain. Jadi dengan keterbukaan informasi, jadi kita bisa sesuaikan nih dengan tujuan kita. Apakah kita pengen anak kita lebih fokus di agama atau emang di skill apa. Jadi tetap harus belajar utamanya, tapi dengan kita tuh bisa memfilter sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita. Kan semua itu sesuai dengan kayak kayak kita mau ikut les ini itu kan kita harus menyesuaikan dengan finansial juga ya. Iya, Jadi tetap betul. harus ada penyesuaian itu sih, Kak. Oke, nah kita kembali lagi ke mimpi kamu sebagai data analitik ya kan. Nah, dengan background knowledge kamu sekarang sebagai, tangan kanan perusahaan gitu ya, asisten direktur. Kira-kira, akan relate nggak sih Mbak, skill yang ada atau yang mungkin experience yang kamu punya sekarang dengan, pekerjaan sebagai data analitik? Eee Untuk pekerjaan sekarang saya kan juga banyak bikin laporan-laporan ya, Iya, proyek selesai bikin laporan, tiap bulan bikin laporan. Untuk kadang kita kan harus presentasi juga ya. Kalau untuk presentasi ke manajemen, manajemen kan juga waktunya terbatas seperti itu. Jadi bagaimana kita itu menyampaikan data mhm, seefisien mungkin dan mereka itu menangkap secepat mungkin. Nah, oke. itu saya dapat juga waktu kita dikunci cara waktu belajar data analitik dikunci cara apa, memvisualisasikan data, cara presentasi itu pun juga diajarkan. Saya ingat juga nih yang disampaikan oleh salah satu mentor Pak Umar Fudin, cara presentasi kita di, perusahaan dengan manajemen, antara presentasi dengan manajemen dengan waktu kita presentasi waktu kuliah, ternyata beda nih Mhm, rule-nya, caranya. Kalau waktu kuliah kan kita jelasin dulu nih latar belakang, prosesnya, dan hasilnya di oke. belakang. Kalau untuk presentasi manajemen itu hasilnya dulu nih di depan. Jadi hasilnya Oke. baru prosesnya. Jadi itu salah satu yang, saya dapat banget nih pengalaman baru waktu belajar di kunci, Oke, seperti itu. oke oke. Berarti kan kalau dipikir-pikir ya Mbak, kamu sebagai ibu, sebagai tangan kanan perusahaan juga gitu ya, kan itu udah sibuknya udah nggak usah ditanya lagi gitu ya. Nah, terus kok kamu tuh kayak masih punya keinginan, punya apa, kepengenan buat mau belajar lagi, itu kenapa? Iya sih, jadi kalau dari diri saya tuh orangnya yang konservatif gitu loh. Jadi Mhm, tetap pengennya membekali diri dengan skill kayak gitu. Bukan yang berada di zona nyaman iya, kayak gitu. Jadi dan saya tuh juga masih ada tujuan-tujuan yang pengen dicapai. Jadi itulah apa sih alasan masih kenapa sih masih belajar, orang udah kerja, udah nikah juga kan kayak gitu ya. mhm mhm. Cuman saya tuh bukan orang yang, ya udah sih orang udah ada suami juga kayak gitu, Heeh suami juga heeh. udah ya mapan kayak gitu kan. Tapi saya nggak kayak gitu sih, ya itu motivasinya karena nggak mau di zona nyaman, kemudian masih ada tujuan nih, saya masih pengen apa. Jadi selagi muda, saya manfaatkan kesempatan itu sih, kayak gitu. Oke. Nah, menurut Mbak Kusnia nih,
belajar itu kamu punya pendapat pribadi nggak tentang belajar? Belajar itu ya menyenangkan, kadang juga banyak tantangannya ya. Bahkan untuk belajar itu tantangannya itu diri sendiri sih, Kak. Jadi kalau Oke, dan kita sendiri yang harus memecahkan. Contoh nih, kita tuh belajar tuh sukanya yang apa, kayak gitu. Ada juga yang belajar tuh dengan dengerin musik atau sambil makan, sambil nyemil. Jadi tantangan itulah biar gimana kita nggak malas belajar, kita sendiri oke. yang harus menemukan. Nah, kayak gitu. Contoh saya nih, Kak, itu kalau belajar nih harus di tempat yang hening, nggak bisa itu ada sambil dengerin musik atau apa, itu saya nggak bisa. Harus Iya. sepi banget Iya, gitu. cuman saya bisa sambil ngemil. Jadi fokus saya Oke, tuh sambil belajar sambil ngemil, itu bisa saya. Tapi denger suara oke. orang nggak bisa. Jadi fokus orang masing-masing ya. Nah, Iya, itulah tantangan saya di situ. Oke, saya dengan ngemil saya bisa fokus. Terus saya tuh orang yang sukanya dikasih target kayak gitu. Jadi oke. saya suka belajar yang 1 minggu ini harus ada tugas ini selesai. Oke, kayak gitu. Jadi kalau nggak ada target kadang males-malesan. Iya iya Nah, iya. kayak gitu. Jadi mengkoreksi diri kita aja, sukanya di apa, lemahnya di apa, ya kita sendiri yang bisa nemuin itu, kayak gitu. Oke, nah berarti, belajar itu merupakan sebuah prioritas penting juga ya buat kamu ya, ibaratnya sebagai investasi masa depan mungkin? Betul banget. Jadi, eee, investasi itu ilmu itu investasi, saya itu sangat Oke, bermanfaat, mhm, dipersiapkan sebisa mungkin, sebaik mungkin sebelum datangnya kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan ternyata kita belum siap, nah akan hilang. sayang Iya, gitu sayang ya. kesempatan itu. Jadi walaupun belum ada kesempatan untuk saat ini, sebisa mungkin kita manfaatkan waktu, kayak gitu. Karena waktu Oke, kan berjalannya terus, nggak iya. bakal kita Nih, mundur. ini sebagai perempuan ya, kita walaupun Iya udah jadi ibu-ibu, kita tetaplah perempuan yang suka belanja. iya. Kalau kamu disuruh pilih, beli tas atau beli, eee, bayar kursus atau bayar buat belajar gitu, kamu pilih mana? Ini saya alamin sendiri sih, Kak. Jadi kemarin sempet galau banget, kayak pengen tas deh. Padahal harganya cuma 1,5 juta kayak gitu. Kayak sayang banget ngeluarin uang 1,5 juta buat tas itu sayang banget. Terus kemudian ada kelas, wah kelas itu harganya sekitar 4 juta. Oke, sikat aja gitu. Jadi nggak Oke, tahu ya, berarti kamu perasaan saya itu lebih lega aja ngeluarin uang buat ikut kursus daripada buat beli tas kayak gitu. kalau tas mikir dulu ya, Iya sampai ke bawah iya mimpi nggak nih gitu iya. ya? Tapi kalau ditanya, "Emang nggak pengen?" Ya pengen, cuman prioritasnya udah beda aja, kayak gitu. Oke oke. Nah, berarti bagaimana nih? Boleh mungkin cerita ya, bagaimana pengalaman belajar Mbak Kusnia waktu dikunci? Waktu belajar tuh seru banget sih, terutama ketemu mentor yang expert, itu keren banget. Banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapat sih di situ. Seperti yang tadi yang dari Pak Umar Fudin, ilmu tentang presentasi, kemudian dari Kak Brian itu kan peneliti juga Iya, di Telkom University, banyak juga yang disampaikan di luar tentang pembelajaran teknis, tentang makna-makna kehidupan juga disampaikan, seperti itu. Kemudian salah satu pesan yang saya ingat nih dari Pak Umar Fudin, jadi bekal saya juga nih kalau mau pengen jadi data analis kayak gitu. Jadi setiap orang itu bisa mengolah data. Kan kita banyak nih tools iya. kayak Excel, kayak Python, bisa semua orang bisa ngolah data. Tapi nggak semua orang nih bisa menciptakan, menghasilkan insight bisnis yang bermanfaat buat perusahaan. Nah, Oke, seperti itu. ya ya ya. Jadi itu terus terkenang ya di Iya, kamu ya gitu, itu jadi panduan kamu. betul betul. Itu pesan yang oke saya pegang nih, ya gitu. Oke, nah terus ada harapan lagi nggak gitu setelah belajar dikunci ini gitu? Harapannya, dari belajar kunci kan sudah ada modal yang udah dipelajarin kemarin, jadi setelah ini dan sedang saya lakukan juga itu, virtual experience, jadi kelanjutan kayak gitu. Jadi setelah dapat, eee, teori nih, jadi Mhm, saya kan harus praktek iya. nih kayak gitu, cara-cara, visualisasi dengan case project kayak gitu. Nah, sekarang lagi saya jalanin juga kayak gitu. Sedang Mhm dijalani itu mhm. gitu ya. Oke, kalau begitu. Wah, kita udah ngobrol panjang lebar ya kan, mulai dari tangan kanan, beli tas ya kan, sampai ngurusin makanan bayi Iya gitu ya, betul. apalagi ya tadi macam-macam sampai harapan-harapan kamu dan juga
keinginan kamu buat bisa punya perusahaan profesi yang remote ya Iya, tadi iya. ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri ini, Mbak, kita punya lagi games Apa ya. tuh? Kita pengen kasih challenge kamu Iya. untuk bikin pantun dengan kata kunci. Apa nih? Ayo, Eee, sebagai seorang ahli matematika kecil, Mbak. Tunggu ya, kayaknya Oke, oke, boleh sedang kita kasih mikir waktu juga nih. berapa lama nih ya? Ready? Iya, semoga nggak awkward ini. Oke. Ada beruang, ada kelinci. Kalau punya uang belajarnya dikunci. Yeay. Wah, itu tolong dicatat ya, teman Aduh kunci ini ya nggak tahu kan. nih nggak jelas Coba banget. diulang lagi sekali, Mbak. Ada beruang, ada kelinci. Kalau punya uang jangan lupa belajarnya dikunci. Oh, oke. Aduh ini nggak jelas. Oke. Oke, kalau begitu Mbak, dari hasil pantun kamu yang mungkin nanti akan kita lombakan ya kan. Makasih banget ya untuk ngobrol-ngobrolnya dan kita ketemu lagi di cerita kunci berikutnya.